saya Nisa Rizky Lestari dengan NPM 2022-14500-247 dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Nisa Rizky Lestari dengan NPM 2022-14500-249 dari kelompok 5. Slide ini saya akan membahas pengertian koreksi kesalahan. Di sini koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun atau pos. Koreksi kesalahan ini diungkap pada catatan atas laporan keuangan. Maksudnya, koreksi kesalahan ini adalah proses penting dalam akuntansi yang dilakukan ketika ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi atau penyajian laporan keuangan. Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan tetap akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu kesalahan ini mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, terus kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Maksudnya, kesalahan ini bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya itu seperti keterlambatan penyampaian bukti transaksi, salah hitung, salah menerapkan kebijakan akuntansi, atau karena salah memahami fakta yang ada. Bahkan kesalahan ini juga bisa muncul karena kelalaian manusia. Ketika kesalahan ini ditemukan, entitas harus segera melakukan pembetulan dan menjelaskan koreksi tersebut pada catatan atas laporan keuangan, sehingga penggunaan laporan keuangan ini memahami apa yang dikoreksi dan alasannya. Jadi, koreksi kesalahan ini bukan hanya memperbaiki angka, tetapi juga memastikan transparansinya dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, ada klarifikasi koreksi kesalahan, di mana ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis atau dua kelompok. Yang pertama itu kesalahan tidak berulang, di mana kesalahan tidak berulang ini adalah kesalahan yang terjadi hanya sekali dan bukan merupakan pola berulang setiap periode. Di mana kesalahan tidak berulang ini dikelompokkan kembali menjadi dua. Yang pertama itu ada kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Yang kedua, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Di mana kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan ini adalah jenis kesalahan ini muncul dan diketahui pada periode yang sama dengan saat terjadinya transaksi. Contohnya seperti salah input nominal, salah klarifikasi akun, atau adanya bukti transaksi yang terlambat tetapi masih dalam periode berjalan. Dalam kasus ini, pembetulannya dilakukan langsung pada periode tersebut sebelum laporan keuangan diterbitkan. Dampaknya biasanya hanya mempengaruhi akun pendapatan, belanja, beban, atau akun lainnya yang terkait di periode tersebut. Jadi, pada kesalahan ini adalah kesalahan yang ditemukan sekarang dan diperbaiki sekarang juga. Selanjutnya itu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, di mana kesalahan ini terjadi di periode sebelumnya, tetapi baru ditemukan setelah laporan keuangan periode sebelumnya sudah terbit atau ditemukan sebelum laporan keuangan itu diterbitkan. Namun, waktunya sudah lewat periode pengakuan yang semestinya. Dalam kondisi ini, perbaikan harus dijelaskan secara khusus nih, karena mempengaruhi data periode sebelumnya. Proses koreksi ini juga biasanya dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan, agar penggunaan laporan keuangan mengetahui adanya penyesuaian atas data yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Jadi, di sederhananya kesalahan ini nih terjadi di masa lalu, tetapi baru ketahuan sekarang, sehingga perlu adanya penyesuaian yang transparan. Selanjutnya itu ada kesalahan berulang, di mana ini merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah,
dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya itu penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Jadi, jenis kesalahan yang wajar terjadi ini karena sifat alamiah dari transaksi tertentu. Kesalahan ini tuh muncul bukan karena kelalaian, tetapi karena memang ada kemungkinan perbedaan perhitungan atau ketidakpastian dalam transaksi tersebut. Selanjutnya ada pengertian perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi adalah pergantian prinsip, metode, atau dasar pengukuran akuntansi yang digunakan perusahaan dari satu kebijakan ke kebijakan lain yang lebih relevan, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan dari kebijakan akuntansi ini tuh dilakukan agar pengguna laporan keuangan seperti manajemen atau pihak eksternal bisa membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun dan memahami posisi keuangan serta kinerja suatu entitas dengan lebih jelas. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi ketika perusahaan atau instansi mengganti cara mereka menghitung atau mencatat transaksi tertentu. Contohnya itu seperti kayak perubahan metode penyusutan aset, metode penilaian persediaan, atau cara pengakuan pendapatan. Jadi tuh yang penting perubahan kebijakan akuntansi ini tuh harus diterapkan secara konsisten setiap periode, supaya laporan keuangan tetap mudah dibandingkan dan memberikan informasi yang lebih akurat. Jadi perubahan kebijakan akuntansi ini dilakukan untuk membuat laporan keuangan lebih akurat dan lebih sesuai dengan standar terbarunya. Selanjutnya itu ada hal-hal yang tidak mencakup pada perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama itu penerapan suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Maksudnya ini tuh adalah kalau ada jenis transaksi baru yang sifatnya berbeda, lalu perusahaan menggunakan kebijakan baru untuk transaksi tersebut. Itu tuh bukan dianggap sebagai mengganti kebijakan, tetapi itu hanyalah penyesuaian karena ada transaksi baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Lalu yang kedua itu ada penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Jadi maksudnya ini tuh kalau dulu transaksinya belum ada, tapi lalu tahun ini tuh muncul dan perusahaan memakai kebijakan tertentu. Hal itu tuh bukan disebut perubahan kebijakan, tetapi hanya penerapan kebijakan pada transaksi yang baru muncul. Jadi kesimpulannya tuh perubahan kebijakan akuntansi hanya terjadi ketika perusahaan sengaja mengganti metode atau prinsip lama ke prinsip baru, bukan karena munculnya transaksi atau kondisi baru. Selanjutnya ada pengertian dari peristiwa luar biasa, di mana peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang jelas berbeda dari aktivitas normal suatu entitas, tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Nah, peristiwa luar biasa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset dan juga kewajiban. Nah, biasanya peristiwa luar biasa mengacu pada kejadian atau transaksi yang belum pernah terjadi atau jarang terjadi sebelumnya, yang secara tunggal dapat menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja yang tidak tersangka atau dana darurat. Selanjutnya ada contoh-contoh dari peristiwa luar biasa. Yang pertama ada bencana alam, meliputi gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, atau bencana alam lainnya. Hal ini disebabkan oleh kerusakan yang signifikan pada aset pemerintahan atau mempengaruhi pendapatan dan juga pengeluaran dengan cara yang tidak dapat diantisipasi. Yang kedua ada perubahan hukum, di mana perubahan hukum tiba-tiba dalam peraturan undang-undang yang mempengaruhi keuangan pemerintahan. Misalnya perubahan regulasi pajak yang mempengaruhi pendapatan pemerintah secara signifikan. Yang ketiga ada krisis ekonomi, di mana krisis ekonomi yang mendadak dapat memiliki dampak besar pada keuangan pemerintah, seperti penurunan tajam dalam pendapatan pajak atau peningkatan pengeluaran sosial.
Selanjutnya ada kriteria peristiwa luar biasa. Yang pertama ada berbeda dari aktivitas normal, di mana peristiwa tersebut secara jelas berbeda dari aktivitas normal atau rutin suatu entitas pemerintah. Contohnya gempa bumi yang merusak gedung kantor pemerintahan, lalu ada kebakaran yang menghancurkan aset daerah, padahal bukan bagian dari kegiatan rutin. Dan selanjutnya, yang kedua, tidak diharapkan terjadi. Biasanya peristiwa tersebut ini tidak diharapkan terjadi dan juga bukanlah bagian dari operasi atau kegiatan yang rutin biasa direncanakan oleh pemerintahan. Contohnya kayak banjir bandang yang tiba-tiba merusak kendaraan dinas, lingkungan sekitar. Lalu ada tanah longsor yang merusak jembatan daerah tanpa adanya perkiraan sebelumnya. Yang ketiga, di luar kendali entitas, di mana peristiwa tersebut berada di luar kendali atau pengaruh entitas pemerintah, artinya entitas tidak memiliki kontrol atas terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya letusan gunung berapi yang merusak fasilitas umum pemerintah, lalu angin puting beliung yang menghancurkan bangunan sekolah milik pemerintah daerah, dan ada dampak signifikan yang keempat, yaitu peristiwa tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset dan juga kewajiban entitas. Contohnya, kalau ada kerusakan infrastruktur besar akibat gempa yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan anggaran darurat dalam jumlah besar. Lalu ada kerugian aset penting seperti hilangnya peralatan kesehatan utama di rumah sakit daerah karena adanya kebakaran. Kesimpulan dari materi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa ini saling berkaitan karena semuanya bertujuan untuk menjaga akurasi, konsistensi, dan transparansi laporan keuangan pemerintah. Koreksi memastikan data kembali benar, perubahan kebijakan menyesuaikan, pencatatan dengan standar baru, dan peristiwa luar biasa diungkapkan agar dampaknya terlihat jelas. Ketiganya memastikan informasi keuangan tetap andal dan dapat dipertanggungjawabkan.